Usiaku 21 tahun. Aku bersama dua sahabatku, Indah dan Eva. Kami dijanjikan menjadi perawat di Korea. Aku tuh gak sabar banget, pengen ngasilin duit banyak biar bisa beli rumah. Kalau kalian nggak mau nyerahin ijazah ini, saya bisa batalkan kalian berangkat ke Korea loh. Saya minta maaf, Pak. Tapi saya mau kerja. Saya mau kerja ke Korea, bukan di sini. Pak, jangan. Jangan, Pak. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya, Bu. Dan Bapak yakin anak kita itu akan mampu menghadapi dunia kerja yang baru. Terus gimana nasib kita sekarang, Indah? Kita mau nunggu sampai ada yang nyerah dan kita gagal ke Korea. Eva, gak ada Korea. Eva, gak ada Korea. Ada lah, nggak ada. Ini merupakan kisah nyata dari 3 orang wanita yang bersahabat, yang baru lulus dari sekolah akademi perawatan di Bandung. Mereka ditawari kerja menjadi TKW perawat di Korea oleh seorang laki-laki bernama Surya. Besar sekali harapanku mencari uang demi kelangsungan hidup keluargaku, terutama dengan Ridwan, suamiku. Gimana sih? Udah deh. Bagaimana? Kalian semua perlengkapannya sudah lengkap kan? Soalnya saya itu harus ngurus surat-surat dan perizinannya cukup lama nanti waktunya. Udah lengkap semua, KTP, visa, paspor, lengkap semuanya. Bagus kalau gitu. Jadi memudahkan saya untuk segera memberangkatkan kalian ke luar negeri. Jadi orang kaya. Iya atuh, A. Jadi impian aku beli rumah teh bisa tercapai. Kita berangkat sekarang, A. Oh iya, kita berangkat sekarang aja ya. Biar saya bantu masukin tas kalian ke bagasi. Pak Ridwan mana sih? Aku belum datang juga tuh ya.
Saya pergi dulu ya. Jaga diri baik-baik. Ya udah hati-hati ya. Kabarin aku udah sampai. Apa yang dibilang oleh Pak Surya itu ternyata bohong. Katanya aku akan pergi ke Korea bersama pegawainya. Tapi orang yang bernama Pak Denny justru memasukkan aku ke dalam penampungan. Nih, bentar lagi kita udah nyampe bandara. Iya, aku tuh nggak sabar banget, pengen ngasilin duit banyak biar bisa beli rumah. Sip lah kalau gitu ya. Sabar ya, sebentar lagi kita sampai kok. Semoga aku sampai sana, pulang-pulang aku bisa ngebahagiain kakak aku. Amin. Kita pokoknya berdoa aja ya. Pokoknya kita harus benar-benar terus, kita nggak boleh pisah di sana. Makasih. Kita teh ngurus surat-suratnya di sini. Betul. Sebentar lagi Dani, orang kepercayaan saya di Jakarta, akan menjemput kalian. Dia yang akan mengurus semua keperluan kalian selama di Jakarta. Jadi nggak usah khawatir lah kalian ya. Berarti kita bakal terjamin nih. Kamu teh jangan norak kayak gitu. Kita kan mau kerja di luar negeri. Masa masih norak sih, mau maluin? Betul tuh kata Sinda. Ya, pokoknya kalian tenang aja deh. Halo, Pak. Baik, Pak. Nah, ini Dani yang saya ceritakan tadi orangnya ya. Kenalin. Halo. Lastri. Halo. Eva, Ya. Jadi sekarang ijazah kalian mana? Ketiga. Kenapa tuh harus pakai ijazah asli? Setahu saya teh kalau mau melamar kerja bisa pakai fotokopi ijazah. Gak bisa begitu, Indah. Karena ini memang udah kebijakan dari perusahaan kita dan perusahaan di Korea. Memang begitu. Tapi yang dilegalisir boleh kan, jangan yang asli. Soalnya teh kan ijazahnya mau dipakai lagi kalau pulang dari Korea. Jangan terlalu dibawa pusing lah. Sebelum kalian juga udah banyak kok. Di sini karyawan yang ngasih ya mana-mana aja gak apa-apa. ya udah gini aja Pak. Tapi nanti ijazah asli kami dibalikin kan? Ya pasti dikembalikan. Tenang aja. Ah, ijazahnya mana? Ayo, diambil sekarang, kasih sama saya. Ah, ya. Ayo, buruan. Ayo ambil ijazah. Ijazahnya diambil dong, ayo. Ya, sini. Ya, bagus. Iya, itu lagi. Pokoknya Bapak harus menjamin ijazah kita aman ya Pak ya, jangan disalahgunakan. Udah tenang aja, saya jamin aman ijazah kalian ya. Tapi kalau kalian tetap mangkel nih, saya nggak berani jamin kalau ada apa-apa sama kalian di sana. Ayo, gimana? Ya nggak bisa gitu dong Pak. Kita kan tenaga kerja di sana. Harusnya Bapak kasih perlindungan buat kami. Ya udah, terserah sama kalian bertiga deh maunya gimana. Kalau kalian nggak mau nyerahin ijazah ini, saya bisa batalkan kalian berangkat ke Korea loh. 3. Ya udah, kalau gitu Lastri, Indah, Eva, saya pamit dulu ya. Ingat, karena masa depan kalian selama di Jakarta adalah tanggung jawab Dani. Jangan sampai ngebantah. Ayo Dani, saya duluan. Ya. Ya, Kalau gitu sekarang kamu bertiga ini ikut saya. Maksud Pak Surya teh apa ya? Kok saya jadi merasa aneh? Masuk ini kalian ditampung sementara di sini sebelum berangkat. Ayo ikut, kopernya dibawa. Ayo. iya. Buruan ini kopernya dibawa dong. Ayo. Masuk. Nah, sementara kalian tinggal di sini dulu, ya. Ayo. Masuk. Sini, masuk. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Yuk. Ayo. Kalian capek ya dari Bandung ya? Capek kan? Pasti lapar. Kalau begitu saya pesenin makan dulu ya. Oke? Si Bapak kok jadi baik ya? Agak aneh nih orang. Sudahlah, nggak boleh suzon, pamali. Nasi Padang apa ya? Telepon Bapak sama Ibu dulu ya. Kamu mau ngapain? Saya mau nelpon orang tua saya, Pak. Kalian tahu nggak?
selama kalian bertiga ini di karantina di sini, nggak ada yang boleh pegang HP, nggak boleh, ya? Ngerti? Pak, nggak bisa gitu dong. Pak Surya nggak ngebahas tentang ini, Pak. Ini udah aturan di sini. Kalian nggak ada yang boleh pegang HP dan pegang paspor kalian, ngerti nggak? Dan barang-barang kalian ini semua nanti dititip di sini, ya? Terus nanti kalau misalkan kita mau nelpon keluarga, saya dan teman saya mau ganti baju, gimana kalau semuanya dipegang sama Bapak? Kamu bertiga nggak usah khawatir, nanti difasilitasin sama perusahaan, ya? Tapi maaf Pak, itu teh aturan apa ya? Pak Surya nggak pernah ngomongin ke kita. Itu memang sudah aturan selama kalian di karantina di Jakarta, selama 1 bulan nggak ada yang boleh pegang HP. Terus hubungan sama HP itu apa ya Pak? Ya ada dong. Kalau kalian nanti terlalu sering telepon-telepon keluarga di rumah, kamu malah jadi nggak fokus karantinanya. Nanti kalian yang ada di sana malah kerjanya berantakan itu loh. Wah, di sana itu orang Korea itu tahu nggak? Suka orang-orang yang kerjanya itu konsisten, fleksibel, cermat, tepat dan tepat. Kalau kalian di karantinanya pada nggak bener, ya nggak fokus, saya yang malu. Jadi kalau gitu, handphone kalian mana? Ya, ya. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ayo, selamat datang. Sekarang kita udah sampai. Nah, ini tempat karantinanya. Nah, ya. Ayo. Ayo, jangan diam-diam aja. Ayo, ayo ikut saya. Ayo. Ayo, buruan. Kita udah nyampe nih sekarang nih. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, 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 ayo. Astagfirullahaladzim, tempatnya kok kayak bukan tempat penampungan TKW ya? Iya, aku tuh juga mikirnya gitu. Kok tempatnya gini ya? Shh, kalian ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau misalkan Pak Dhani denger, dia bisa marah loh. Udah. Mending kita tanya alasannya kenapa kita tinggal di sini. Bos, barang barunya udah nyampe, Bos. Barang baru? Iya. Kunaon atau teh barang baru? Rasanya aku jadi nggak enak. Buruan, ayo lama banget sih. Ayo buruan, cepat buru. Ayo, cepetan buruan. Masuk. Selamat datang. Inilah sekarang tempat tinggal kalian yang baru. Mau kemana kalian? Mau kemana? Ini sekarang tempat kalian yang baru. Hah? Jangan macam-macam karena sekarang nasib kalian ada di tangan saya. Oke? Jangan macam-macam. Astagfirullahaladzim, kayak kita dijebak deh. Kalian udah lama di sini? Iya, aku dari Ciamis. Tadinya aku mau ke Korea, malah aku disekap sini. Sebenarnya nasib kalian tuh sama aja kayak gue. Ya Allah, kamarnya pengap banget. Apa kami bisa bertahan di sini? Bagaimana nasib kami setelah ini, ya Allah?
sembunyikan duka dalam Kenapa ibu nangis? Ibu khawatir Pak sama Indah. Malam yang panjang derai air mata. Ibu harus percaya sama Indah. Dan ibu juga harus yakin kalau Allah akan menjaga Indah. Tapi kan kita pengen tahu Pak, gimana kabarnya dia. Perasaan ibu nggak enak Pak. Takut Indah ada dalam bahaya. Lebih baik kita mendoakan dia supaya kerjaannya lancar dan pulang lagi dengan membawa kesuksesan, Bu. Amin, amin. Maafin ya Pak, Ibu cuma khawatir anak kita kenapa-napa. Aku buta dalam rasa meraba. Aku kok ngerasa sepi ya nggak ada Lastri di sini. Aku tuh ngerasa bener-bener pisah sama dia kalau jauh sama dia kayak gini. Lagian Lastri kemana sih? Dia kok sama sekali nggak ngabarin aku. Apa dia sibuk kerja ya? Tapi kan aku suaminya, harusnya dia sempet lah ngabarin sama aku walaupun cuma 5 menit aja. Kekasih, jangan kau diam. Aku ingin bisik suaramu. Wahai kekasih, jangan kau. Harusnya dulu tuh aku punya keberanian buat ngelarang dia pergi. Tapi aku kan gak boleh egois. Aku gak boleh ngelarang dia pada saat dia lagi bahagia. Lastri saya, kamu yang benar ya kerja di sana. Aku kangen sama kamu. Lindungilah dan jagailah adik hamba di sana ya Allah. Biarkan dia dapat mewujudkan keinginannya untuk dapat bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Aku takut banget di sini. Sama Indah, kita semua takut. Tapi kita nggak boleh lengah. Kita tetap harus waspada mulai sekarang. Kalian ngapain lagi di sini? Kamu bisa diam nggak? Bro, ganti baju deh. Lepasin teman saya. Kamu bisa nggak ikut campur, ha? Ini tuh bukan urusan kamu, tahu nggak? Kamu ganti baju ya? Kalau kamu sampai nggak nurut apa kata aku, nanti suami kamu si Ridwan itu akan bunuh. Ganti baju. Indah. Pakai baju ini. Pakai. Nggak mau Pak, saya nggak mau Pak. Saya nggak mau Pak. Aku tuh nggak bisa pakai baju kayak gini. Saya minta maaf Pak, tapi saya nggak bisa pakai baju ini Pak. Baju ini terlalu terbuka untuk saya nggak mau Pak. Saya nggak mau. Kamu ini ngeyel ya? Gak bisa dibilangin. Masuk! Aku nggak mau kalau kayak gini caranya, aku mau kabur aja. Kamu mau kemana? Indah, kita ikutin. Kamu teh mau kemana? Jangan. Nanti. Indah, ayo kita kabur sekarang.
Tapi Lastri teh gimana? Masa kita tinggal? Hei, Indah, Lastri tuh pasti bakal bisa lari. Kesempatan gini gak datang 2 kali. Ayo teh, ayo, ayo, ayo. Ayo. Sekali lagi, demi mimpiku dan suamiku, aku rela memutuskan bertahan. Mana yang lain? Pada keluar bang, kabur. Apa? Kabur! Awas. Tunggu di sini. Kalau sampai kalian kabur. Mbak! Mbak kemana, Mbak? Mbak! Terus kita gimana? Putih udah capek. Kita balik aja yuk. Indah, Indah, tenang-tenang ya. Kita tuh sekarang udah bebas. Mending sekarang kita cari jalan. Tapi aku capek. Kamu pasti kuat ya. Kita kesana. Ayo, ayo. Cepet. Nah, gitu dong. Kan kelihatan anggun. Mau ngapain, Pak? Ini kan buat kerjaan kamu, Yuk, dah. Ikut. Pak, aku tuh udah gak kuat napasnya. Indah, kita harus tutup jalan terus ya. Aku di sini aja ya. Putih gak mau ngerepotin kamu, udah kamu jalan duluan ya. Enggak ada, kamu tuh nggak ngerepotin aku sama sekali. Ayo, kita jalan sekarang ya. Ayo, bangun. Astagfirullahaladzim. Ayo, jalan. Semoga ini teh latihan buat nanti kerja di luar negeri. Tapi kenapa ya di sini berisik banget? Gimana sih kalian kok bisa kabur semua? Kalian tuh kerjanya ngapain? Hah? Kami sudah berusaha menjaganya, Bos. Tapi mereka hilang. Udah sekarang kalian buruan cepat. Kejar. Aduh, Pak, kita udah jauh belum sih? Belum, kita tuh mesti cari jalan terus. Tapi aku capek. Udah. Aduh, ayo. Lepas. Gimana? Indah, cepet benerin sepatunya. Kamu liatin. Iya, ini aku liatin. Cepet, Indah. Iya, sebentar. Udah belum? Ayo, kita jalan. Cepet. Ayo. Pak, kita udah jauh kan, Pak? Belum, Indah. Kita tuh mesti cepetan lari, ayo. Tapi aku udah capek. Ih, kamu mesti kuat ya. Ada, cepet. Kita mesti kemana lagi? Indah, kita ngumpet sini dulu. Mana kamu? Sebaiknya kita cepat cari mereka. Kalau tidak, kita bisa habis sama bos. Ibu tahu masalah dimari sama bos gampang. Yuk kita balik.
Mau kemana? Tolong! Silakan kalian teriak. Gak ada bakal yang nolong kamu. Kamu kenapa sih, ha? Bikin tamu-tamu saya semua komplain. Kamu cari masalah aja kerjanya. Saya minta maaf, Pak. Tapi saya mau kerja. Saya mau kerja ke Korea, bukan di sini. Oi, jangan mimpi kamu. Kamu mau ke Korea. Kamu itu kerjanya di sini. Jangan mimpi kamu. Bukan pekerjaan kayak gini yang saya mau bukan. Jangan ngelawan kamu ya. Kamu harus nurut apa kata saya sama kata bos saya. Ngerti kamu? Tahan, Lastri. Kamu harus kuat. Ingat, ada Mas Ridwan nunggu kamu di rumah. Kamu gak boleh menyerah, Lastri. Kamu tuh memang perempuan gak tau diuntung. Udah dibantu malah bikin repot. Dani, bawa dia ke ruangannya. Baik, bos. Ayo buruan naik. Sama banget. Lastri, kenapa muka kamu bisa lebam kayak gini? Mereka nyuruh aku nemenin karaoke. Dan mereka nyucu-nyucu badan aku. Ya Allah, kita masih bisa pergi dari sini. Terus gimana nasib kita sekarang, Indah? Kita mau nunggu sampai ada yang nyerah dan kita gagal ke Korea. Eva, nggak ada Korea. Eva, nggak ada Korea. Nggak ada, Lastri, nggak ada. Mereka sengaja ngebohongin kita. Mereka ngejebak kita. Mereka mau ngejual kita, Eva. Enggak, pasti ada. Udah. Jangan berantem, udah. Ya Allah. Karena dia sudah menolak, jadi dia harus ganti kamu. Pasti. Jangan paksa dia melakukannya. Biar saya yang menggantikannya. Kamu mau gantiin dia? Not bad lah. Kalau gitu kamu ikut saya aja. Ayo. Pegang jangan sendiri. Kamu dengar. Jadi mending sekarang kamu urut sama saya. Apa? Ayo ikut. Kamu pasti akan mendapatkan karma atas perbuatan kamu. Kamu terlalu banyak bicara. Mending kamu ikut sama saya sekarang. Atau enggak kamu bisa. Ikut, ayo. Lastri! Indah! Wow, luar biasa. Ini dia wanita yang saya idamkan. Tolong, jangan dekat-dekat. Tolong, jangan dekat. Jangan pegang-pegang saya. Ayo, kita jatuh. Polisi, kabur. Ayo cepet. Ada apa, Pak? Udah ikut kami ke kantor. Aku tahu kamu masih muda. Kamu tuh aset aku, tau nggak? Mau aku ikut? Nggak mau aku ikut dengan orang jahat seperti kamu. Kamu berani loh. Pasti. Ayo. Ini tuh ada apa sih? Lihat tuh. Itu dong. Ini sabar dong. Eva di mana ya? Kita harus cari Eva. Aman. Ada polisi. Raja. Ayo. Kamu semua masuk. Masuk.
Jangan macem-macem. Eva di mana? Udahlah, ikutin aja apa kata mereka. Biar mereka nggak sakitin kita. Kalian mau disiksa kayak mereka? Enggak. Kenapa kayak gini? Ya Allah. Mas tolong saya, Mas. Orang ini mau nyulik saya. Enggak, dia bohong, Mas. Ini pacar saya loh. Enggak, Mas, enggak bener, dia bohong, Mas. Saya bukan pacarnya, Mas. Mas ngapain sih ikut campur? Hei. Hei. Hah? Mau kemana kamu, Pak? Hah? Mau kemana kamu? Kamu mau kabur? Kamu boleh aja lari. Asal teman-teman kamu itu jadi jaminannya. Hah? Hah? Eva, kamu gak apa-apa kan, Eva? Eva? Eva, bibi kamu kan Eva. Aku nggak apa-apa, Lastri. Aku nggak apa-apa. Ini lebih baik daripada badan aku harus dijamah sama laki-laki jahat itu. Terus sekarang gimana, Pak? Gimana kita bisa bebas dari sini? Kita pasti bisa kalau dari sini, pasti. Tapi ijazah kita, HP kita gimana? Eva. Aku belum ada kabar juga ya Allah. Belum ada sama sekali. Ya Allah, Indah, Lastri sama Eva kemana ya? Pak, perasaan ibu tuh dari kemarin begini nih, nggak enak banget. Bu, sabar ya. Semoga kita segera dapat kabar baik. Pak, saya juga udah minta bantuan sama teman-teman di beberapa kota. Saya udah kirimin foto mereka, ya kali-kali aja ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Ya, ini gimana baiknya ya Pak, Bu, Intan? Saya juga berkali-kali nelfon Eva, tapi handphonenya itu nggak aktif. Mas, gimana kalau misalkan kita cari yang namanya si Pak Surya itu? Karena kan mereka juga awalnya dapat kerjaan itu dari Pak Surya kan? Apa kita nggak nyusul aja ke Korea? Bu. Terus kalau sudah sampai sana, kita mau cari mereka itu di mana? Belum tahu kan? Lebih baik seperti usulnya Intan. Kita datangi dulu ke tempat Pak Surya untuk cari informasi. Mas, kalau Mas Ridwan gimana? Setuju nggak sama usulan saya tadi? Iya, saya setuju sih. Ada baiknya kita mengusut ini dari awal. Kebetulan Lastri itu waktu itu pernah kasih kartu nama Pak Surya ke saya. Jadi gimana kalau kita berangkat besok siang? Jadi gimana Pak Surya?
Apa anak saya Indah dan sahabat-sahabatnya itu ada kabar? Apa udah berangkat ke Korea mereka? Kok perasaan saya tuh dari kemarin nggak enak? Saya takut ada apa-apa sama anak saya. Iya Pak, benar. Soalnya saya tuh juga nggak bisa ngubungin adik saya si Eva. Iya, ini tuh aneh loh Pak. Setiap kali saya hubungin handphone mereka bertiga tuh nggak ada yang aktif. Mau pagi, siang, malam, tetap aja handphonenya nggak ada yang bisa dihubungin. Bu Farida, Mbak Intan, dan Mas Ridwan, mereka itu semua baik-baik aja kok. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya tapi kenapa Pak susah dihubungi? Iya kan? Oh Pak Amir, kalau soal itu, karena mereka itu sedang di training. Seperti di karantina sebelum mereka diberangkatkan ke Korea. Jadi supaya lebih fokus dan konsentrasi, HP dipegang sama pengawas selama sebulan ini Pak Amir. Kok aku nggak percaya ya sama orang ini? Ini pasti ada yang nggak beres. Ya, mudah-mudahan aja emang apa yang Bapak omong itu benar. Kita tunggu aja kabar baik. Iya Mas Ridwan, nanti pasti akan saya kabari lagi. Lastri Indah. Pokoknya kita semua masih bisa punya kesempatan. Asalkan kita percaya kita bisa bebas dari tempat ini semua, kita bisa. Iya, tapi gimana caranya? Gimana caranya? Ya udah sih, lebih baik kita ikutin aja apa kata mereka. Kalau salah satu dari kita ada yang membangkang, kita semua kena getahnya. Lu gak punya perasaan ya? Kita bertiga dari Bandung jauh-jauh ke sini buat dapat pekerjaan yang layak. Ya itu urusan kamu semua. Sekarang kita udah terkurung di sini. Kita nggak terima ya kalau kita jadi wanita penghibur. Dan lo punya perasaan gak? Di mana perasaan lo? Udah. Kalian kok malah berantem sih? Kenapa nih kita pikirin gimana cara kita keluar dari sini? Astagfirullahaladzim ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Selamatkanlah ya Allah putri kami yang sedang mencari pekerjaan di jalan-Mu ya Allah. Bimbinglah dia terus ya Allah agar bekerja dengan jujur dan berkailah rezeki yang dia dapatkan nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ya Rabbil alamin. Bu, kok nangis lagi? Sabar, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya, Bu. Dan Bapak yakin anak kita itu akan mampu menghadapi dunia kerja yang baru. Amin ya Allah. Ibu cuma khawatir aja Pak sama Indah. Bapak ngerti, Bu. Tapi ya jangan berlebihan. Nanti kita malah tidak bisa berpikiran positif. Insya Allah Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, tolong lindungilah istri hamba. Berikanlah istri hamba kelancaran dalam menjalankan pekerjaannya, ya Allah. Berkahkanlah istri hamba. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi dan Maha Penyelamat. Ya Allah, tolong selamatkanlah istri hamba sampai kelak dia pulang, ya Allah. Jauhkanlah istri hamba dari mara bahaya. Amin. Jadi kita itu harus keluar dari ruangan ini bagaimanapun caranya. Cara yang harus kita lakukan pertama, kita cari kunci ruangan ini supaya kita bisa kabur dari sini. Gimana kalau kita ketahuan? Kita semua dalam bahaya. Aku takut, Eva. Ya makanya itu, aku kasih tahu sama kalian semua ya. Mulai sekarang kita harus hati-hati jalanin di sini. Oke? Nah, aku tuh punya ide. Sini, sini. Sini, cepet. Tapi kamu tuh harus hati-hati. Kalau sampai mereka tahu kita bisa disiksa semuanya. Iya bener Lastri, kamu tuh mesti hati-hati ya. Insya Allah aku tuh akan baik-baik aja. Tapi kalian semua harus bantu aku dengan doa ya. Kalau kamu begini pasti tamu saya senang. Ayo. Ayo buruan. Lelet banget sih jalannya. Ya, tuh Pak, ini jalannya juga udah cepet. Lah kamu ngelawan saya? Kalau bukan karena kamu mau ketemu tamu saya, udah saya tampar kamu. Tapi nggak boleh ditampar. Nanti kamu berantakan. Jadi nggak laku ya. Pak, saya teh ingin ketemu sama bos besar. Mau ngapain kamu? Saya teh pengen pinjam telepon buat kabarin keluarga saya di Bandung. Tapi saya janji Pak, setelah ini saya akan ikutin semua kemauan Bapak. Tapi kamu nggak ngomong macam-macam kan? Enggak Pak. Ya udah. Awas kok macam-macam. Ayo buruan. Yuhu, bos. Ayo masuk. Bos. Bos. Ya udah kamu tunggu di sini, aku cari bos dulu. Jangan kemana-mana. Bos. Aduh, perut aku sakit banget.
Kamu perutnya kenapa? Perut aku sakit banget, Pak. Ya udah. Kamu tunggu dulu di sini, saya cari obat. Tapi awas, jangan macam-macam. Iya. Tunggu di sini. Apa lagi? Harus cepet cari ya. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana teh? Kokongnya di mana sih? Aduh. Oh ya benar. Allah, alhamdulillah ya Allah. Ayo, Bos. Ngapain kamu? Masuk kamu. Kamu tuh perempuan nyusahin banget jadi orang. Hah? Kamu gak kenapa-napa kan? Lastri, lihat aku. Kamu ketahuan. Kita bisa pulang. Tidak. Kita bisa pulangin aku berhasil. Alhamdulillah. Semoga kita bisa cepat-cepat pergi dari tempat ini. Kita mau ngapain sih, Pak? Bawel banget sih. Kamu bisa nggak nurut aja berdua? Kalau kalian tuh nggak capek, saya nggak capek tau nggak? Dan kuping kalian berdua ini juga nggak capek ngeliat saya ngoceh tiap hari. Udah ikut. Iya, Pak. Senyum. Halo, Pak. Kamu duduk kemana? Di situ temenin dong. Apa kabar? Baik, Om. Kamu mau nyanyi? Oke Pak, saya tinggal dulu Pak ya. Siap Bos. Banget lagi. Aduh, aku jadi melayang beneran nih. Kasih, Om. Kamu gimana aja sih? Nyanyi lagi silakan. Ayo, cinta satu malam. Satu malam buatku melayang. Jadi gimana? Iya. Aku izin keluar sebentar ya. Oke. Tapi jangan lama-lama ya cantik. Balik lagi ya. Iya, balik lagi ke bawah. Oke. Halo? Halo Pak. Pak tolongin saya Pak. Di sini ada praktek prostitusi Pak. Dengan siapa ini? Saya Eva Pak. Saya salah satu korban yang diperjualbelikan Pak. Bapak bisa ngelacak saya di mana karena saya udah nyalain GPS-nya Pak. Tolong Bapak segera ke sini ya Pak. Baik, kami akan segera ke sana. Iya Pak, tolong ya Pak. Teman saya lagi disekap Pak dan dia butuh ke rumah sakit sekarang. Dia butuh pertolongan Pak. Dia butuh ambulans. Bapak tolong saya ya Pak. Baik, laporan Ibu saya terima. Ibu tahu kan konsekuensinya kalau Ibu berkata bohong? Bener Pak, saya nggak bohong. Baik, laporan Ibu akan kami tindak lanjutin. Iya, makasih ya Pak. Sudah sekian lama tidak ada kabar. Sebaiknya kita mencari kabar Indah, Lastri, dan Eva. Saya takut terjadi apa-apa sama mereka. Iya, saya juga setuju Om. Saya nggak mau sampai ada apa-apa sama mereka. Mereka udah berangkat apa belum juga kan kita nggak tahu. Ya, saya pernah tanya sih sama beberapa rekanan yang tahu tentang proses berangkat ke Korea itu memang agak lama. Jadi mulai kayak belajar bahasa, nunggunya itu memang makan waktu.
Cuman kalaupun misalkan mereka belum berangkat kan setidaknya kita tahu mereka tuh ada di mana. Oh ya udah, kalau emang kita tahu mereka sekarang ada di mana dan mereka belum berangkat, kita susuli mereka aja sekarang. Bener. Ibu setuju kalau kayak gitu. Gimana kalau misalkan kita ke tempat Pak Surya aja untuk tahu kabar mereka? Ya, sebaiknya sekarang aja kita pergi. Ya udah, tunggu apa lagi? Kita berangkat aja sekarang. Ayo, Bu. Ayo. Ayo. Udah, minum dulu ya. Tulang rusuk aku teh sakit sekali. Mau nafas juga susah. Kamu teh yang sabar ya. Insya Allah kita pasti akan keluar dari sini. Aku janji. Sekarang juga kan Eva dan Ana lagi berusaha di luar untuk nyari cara keluarin kita. Makasih ya. Kamu teh udah bantuin aku. Udah ngerawat aku. Sekarang yang bisa kita lakukan cuma berdoa. Semoga teman-teman kita di luar berhasil. Amin. Kamu yang kuat ya. Bangun! Udah bangun! Aduh, bos, itu tempat karaoke kita digerebek sama polisi, bos. Ini pasti semua gara-gara Eva nih, biang kerok. Pak, saya Eva, Pak. Yang tadi nelfon Bapak. Bu. Iya, Pak. Teman saya masih ada. Iya, baik-baik, Bu. Iya. Astagfirullahaladzim. Pak. Itu tempat penampungan kami, Pak. Mana ruang ini? Cepat! Lastri, Indah. Mereka di mana sekarang? Tadi ada di sini, Mbak. Mereka kemana sih? Lastri. Indah. Pak, tolong temukan teman saya, Pak. Siapa teman kamu itu? Teman saya Lastri dan Indah. Mereka sama-sama disekap di sini, Pak. Baik, kita akan sisir ruangan ini. Barangkali aja teman-teman masih ada. Iya, Pak, tolong ya, Pak. Si Indah ini tulang iganya patah, Pak. Dan dia mesti dibawa ke rumah sakit. Ya, tenang, Pak. Iya. Pak, beda semua ruangan. Baik. Lastri sama Indah di mana sih? Semoga mereka nggak kenapa-napa ya Allah. Amin. Pak, gimana Pak? Udah ada teman saya yang ketemu belum? Kami sudah berusaha mencari seluruh ruangan ini, tapi tidak ditemukan teman kalian. Ya Allah. Tolong cari sekali lagi Pak, tolong. Baik. Saya sangat khawatir dengan keselamatan teman saya, Pak. Ya. Ibu tenang saja. Serahkan pada kami. Kami pasti mencari terus sampai ketemu. Jangan khawatir. Baik, kalau begitu kita langsung ke ruangan aja. Iya Pak, ayo Pak. Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari teman-teman aku? Mas, lihat teman-teman saya nggak Mas? Ini fotonya. Aduh, maaf saya nggak lihat, Mbak. Saya nggak kenal. Mas nggak lihat? Enggak, saya nggak pernah lihat, Mbak. Mas. Ya, Mbak. Numpang tanya, Mas lihat orang ini nggak Mas? Kurang tahu, Mbak. Nggak tahu ya. Coba lihat lagi Mas, siapa tahu tadi lihat. Aduh, kurang tahu, Mbak. Maaf ya, Mbak. Iya, makasih ya Mas. Halo bos. Halo Jack. Kenapa? Bos, cewek yang kabur itu ada depan saya bos. Di mana posisi kamu? Tepatnya di Jalan Sakura. Kalau begitu, kamu tangkap segera dan bawa ke sini. Siap bos. Ikutin.
saling ngikutin ya. Kok gue ngerasa kayaknya nih orang mencurigakan deh. Ayo, pulang! Tolong! Jar! Mana? Wah, ada yang minta tolong tuh. Ya. Coba telepon polisi, Pi. Mana kamu? Diam. Coba kamu teriak, minta tolong, ha? Ayo, pulang! Diam. Ini semua gara-gara teman-teman kamu nih. Si Eva itu. Nangis aja kerja kamu tuh udah bikin saya ribet, tau gak? Ribet. Udah Dan, kamu cari Eva sampai ketemu. Iya bos, nanti saya cari terus cincang-cincang. Jangan, dia harus ngasilin uang buat kita dulu. Mana Pak Suryanya? Iya, kok nggak ada, Pak? Janjinya nggak salah, kan? Atau jangan-jangan Pak Suryanya malah udah pergi, Bu? Kan kita juga terlambat. Aku telepon dulu aja. Ya, coba, Mas. Aku gak mau ditangkap polisi. Aku harus kabur jauh-jauhnya dari sini. Aduh. Ituan lagi. Selamat siang pemirsa. Hari ini telah terjadi penggerebekan rumah bordir di Jakarta. Bu! Bu! Ibu benar-benar nggak nyangka. Kenapa anak kita? Bukannya anak kita akan pergi ke Korea jadi suster, Pak. Ya Allah, Nak. Kalau kayak gini ceritanya berarti kita udah dibohongin, Bu, sama Pak Surya. Mereka itu nggak disalurin jadi TKW, tapi malah dijual. Cari Pak Surya, Pak Surya. Apa-apaan lagi nih mobil? Aduh, pakai acara ngadat lagi. Coba aku cek dulu. Depan. Dasar mobil sialan. Apalagi nih mobil nih. Sebentar. Sini. Berkali-kali saya ngubungin kamu selalu menghindar. Di mana Lastri? Di mana keadaan Lastri? Bilang. Menghindar gimana? Saya tuh tidak menghindar, belakangan ini saya lagi sibuk. Terus di mana adik saya? Gimana keadaan dia? Iya, di mana anak saya? Sebutkan di mana. Sabar Bu, Intan. Saya bisa jelasin kok. Mau jelasin apa? Tadi di TV saya lihat berita, ada adik saya. Sebenarnya gimana keadaan mereka sekarang? Di mana? Iya Pak, iya. Bilang cepetan. Atau mau saya laporin polisi kamu? Saya akan jelasin, tapi tolong Pak jangan lapor ke polisi ya Pak. Udah cepetan ngomong. Iya Pak. Jadi sebenarnya penyaluran tenaga perawat ke Korea itu
tidak pernah ada, Pak. Apa? Iya, Pak. Jadi bisnis yang sebenarnya adalah prostitusi ilegal dan perdagangan manusia, Pak. Teganya ya kamu menipu anak saya dan sahabat-sahabatnya. Sekarang kasih tahu di mana mereka, di mana. Bukan saya, Bu. Kalau soal itu saya juga tidak tahu, Bu. Karena saya sudah tidak update lagi berita mereka sejak keluar dari rumah tadi. Loh. Aku nggak tahu malu. Ternyata benar. Lastri selama ini terlibat bisnis prostitusi dan perdagangan manusia. Gimana kalau sampai keluarga dan teman-teman aku tahu? Ya, aku nggak bisa terima kondisi seperti ini. Secepatnya, aku bakal cerain si Lastri. Dia ini penada TKW ilegal, Pak. Yang menyeluskan putri saya ke dunia prostitusi, Pak. Termasuk istri saya. Tolong hukum orang ini seberat-berat. Baik, Pak. Akan segera kami proses laporannya. Terima kasih, Pak. Gawat nih. Kayaknya semua udah ketangkep. Gini, Bos. Mendingan Bos telepon Pak Surya. Kamu semakin parah, Indah. Kamu dengar. Kita harus kabur dari sini. Mumpung sekarang Mus lagi gak ada. Aku bantu. Bos, itu Bos. Mereka kabur, Bos. Ya lu kejar dong, lu kejar. Kita harus keluar dari sini. Kamu jangan berisik. Ayo, cepet. Ayo. Kita lihat. Ayo. Indah, kamu harus tahan. Nggak kuat. Dikit lagi, ayo kita pasti bisa, Indah. Indah, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak kuat, kamu duluan aja. Enggak, tinggalin kamu. Enggak, Indah, enggak. Daripada kita nanti ketahuan. Udah, kamu tinggalin aku aja, gak apa-apa. Udah, sana cepat. Udah, aku punya cara kok. Udah, kamu pergi aja. Ayo cepetan, ini kita ketahuan. Ayo, pergi. Bang, kamu yang udah ngelapor sama polisi kan? Hah? Enggak, Pak. Saya nggak pernah lapor sama siapa-siapa. Kurang ajar kamu ya. Berani kamu ngelawan saya. Berani kamu. Ngaku.
aku! Iya, saya yang melaporkan kamu ke polisi. Ini kamu ludahi saya, hah? Kalau dia sudah ngadu dan lapor polisi, bisa bahaya, Bos. Ah, itu bukan urusanku. Itu urusanmu. Bos, tapi Bos besar nggak bakal ngizinin kalau barangnya dihabisin, Bos. Ya, terserah. Kamu bilang aja dia mati, jatuh, terjun ke sungai. Udah lurus aja, gue muak sama dia. Tapi Bos besar nggak bakal ngizinin, Bos. Kamu manis juga. Ayo. Ternyata kamu cantik juga. Diam. Diam. Ayo ikut aku. Diam ya. Hei, Putih. Bangun, Pak. Ayo bangun, Pak. Bapak, makasih Bapak menyelamatkan saya. Iya, Mbak. Lari kamu! Berhenti! Atas tembak! Aduh, Pak. Aduh, Pak, sakit. Aduh, Pak. Aduh. Di mana komplotan kamu yang lain? Gak ada, Pak. Saya cuma sendiri, beneran, Pak. Saya sendiri, Pak. Sekali lagi saya tanya. Di mana komplotan kamu yang lain? Atas tembak kamu! Cerai. Aku nggak mau punya istri yang nggak bisa menjaga kehormatannya. Tapi ceritanya nggak seperti itu, A. Aku nggak dengan sengaja merelakan semuanya. Tapi aku udah nggak punya pilihan lain lagi, A. Aku punya standar tinggi untuk wanita yang menyandang status sebagai istri aku, terutama untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya. Kalau kamu nggak bisa menjaga kehormatan dan harga diri kamu, aku terpaksa menolak kamu. Aku bukannya nggak prihatin atau simpati dan kejadian yang sudah menimpa kamu. Jujur aku sangat prihatin. Tapi tetap, aku memegang teguh prinsip aku.
Dan dengan sangat berat hati, aku mau kita cerai sekarang juga. Aku akui aku emang salah, A. Tapi sebenarnya aku masih mau menjadi istri kamu. Aku masih mau menjadi istri yang berbakti buat kamu. Tapi kalau emang semua ini keputusan kamu, aku terima. Semoga semua ini menjadi keputusan yang